Sewa pick up 200.000, pedagang somai angkut gerobak saingannya biar tidak bisa berjualan. Kenapa? Kenapa? Ngapain diangkat? Kenapa lu modal banget untuk menghancurkan usaha orang? Udah lama, tapi kasusnya naik lagi karena apa? Karena ya kasus mahasiswa yang motornya dicuri ini seolah-olah kayak mau ngasih tahu, jangankan motor, ekskavator, bro. Ini udah kebergok banget nih, udah kegep banget nih. Makanya dia rada nggak mau gitu. Buka, kasih lihat lihat gitu. Enggak, maksud gue ya, kayak gini. Maksudnya lu mengaku sebagai perempuan tapi lu adalah laki-laki, artinya lu menipu kan? Artinya lu berniat dari awal untuk menipu. At least cukurlah tuh bewok, bang. Maksudnya niat dikit gitu. Jangan disimpen aja. Halo calon jenazah, selamat malam. Selamat datang kembali di KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak. Bisa lu lihat sendiri, tidak. Di Pati kayak apa, di Cirebon kayak apa, di banyak tempat kayak apa. Dan kayaknya bener kiamat udah deket deh. Di KDS BBS yang akan kita lakukan adalah melihat-lihat kepingan-kepingan kocak yang bisa kita temukan dari internet untuk kemudian kita jadikan satu video. Kita akan mulai dari ini. Nah. Gua udah sempat ngebahas ini di live. Oh, lu bisa nonton live gua by the way, hampir setiap hari jam 8 malam. Di live gua menyebut ini sebagai premis emas karena tanpa diapa-apain, tanpa dicari tahu lebih lanjut, ini sudah lucu. Headline-nya, sewa pick up 200.000, pedagang somai angkut gerobak saingannya biar tidak bisa berjualan. Kenapa? Ngapain diangkat? Kenapa lu modal banget untuk menghancurkan usaha orang? Aduh, lucu banget bro, sumpah ini lucu banget bro. Sebenarnya kasihan sih sama yang gerobaknya dia ambil, tapi maksudnya dia effort loh men. Ini persaingan bisnis yang ketat sekali kayaknya. Dia nggak ke dukun, dia ke Lala Move. Jadi kejadiannya sendiri terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pedagang somai tersebut bernama R. Haidir Wahyudi. Ia nekat mencuri gerobak saingannya karena dipicu dendam pribadi. Tersangka nekat menyewa sebuah mobil pickup demi memuluskan tindakannya mencuri gerobak somai milik Hartina yang merupakan saingannya. Dilakukan jam 9 malam, tepat di hari yang sama terjadinya perselisihan antara korban dan tersangka. Gua nggak tahu sih itu debatnya kayak apa, cekcoknya kayak apa karena nggak dijelasin sama sekali. Cuman dia cekcok itu yang menjadikan alasan kenapa dia mengambil gerobak orang. Dan diambilnya itu bukan yang semata-mata diambil, dihancurin, atau diambil dibakar. Enggak, diambil, diumpetin aja. Modal 200.000, sialan. Ini kalimat yang keluar cuma gini, saya cuma kesel sama korban. Dia seorang perempuan, hampir tiap hari ngomelin saya saat berjualan. Nah, ngomelin gimana nih? Kita harus tahu dulu masalahnya apa. Well, pencurian tetap pencurian sih, dan salah tetaplah salah. Tapi maksudnya, gue pengen tahu dulu berantemnya kayak apa. Karena untuk orang sampai nyewa pickup keluar duit 200.000 untuk melakukan itu tuh niat loh men. Snap gitu kayak, tai gitu. Ayo bawa. Pasti ada reasonnya gitu. Tersangka sendiri ditangkap petugas Polsek Kertapati Palembang setelah korban membuat laporan polisi di TKP saat hendak berjualan somai. Lu bayangkan, dia sudah siap dengan semua apa yang harus disiapkan untuk jualan somai. Sambal kacang, saus, kecap, somai, pare, tahu, kol. Udah lengkap. Harusnya ditaruh di gerobak, tiba-tiba gerobaknya mana?
Gue juga sebenarnya penasaran bagaimana si ibu ini tahu kalau pelakunya adalah tukang somai lain. Maksudnya, apakah tukang somai yang ini gelagatnya mencurigakan kayak dia tiba-tiba ngeliat terus gitu? Gimana? Apa mungkin karena ada orang tahu gitu, ada yang ngeliat gitu, apa gimana? Nggak paham gue. Modalnya itu loh, karena dendam saya nekat melakukan aksi itu ya, dengan menyewa pickup 200.000. Atas ulahnya tersangka terancam pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara selama 7 tahun, maksimal 7 tahun ya. Karena pencurian gitu ya. Iya. Iya, mantap. Sumpah gue menunggu banget nih orang-orang di komen yang bilang kayak maling gerobak aja 7 tahun, koruptor apa kabar? Ah gitu, gue nunggu banget di komentar ada yang ngomong kayak gitu, yakin gue. Aduh. Ya, lanjut dan yang lain. Ini bro. Ini akan rada cukup panjang ya. Ada sebuah cerita yang datangnya itu sangat tiba-tiba dan cukup menakutkan bisa dibilang, karena ini masalahnya pencurian. Kalau tadi kan pencurian kocak, ini pencurian serem men. Karena apa? Karena ada perkara mahasiswa yang lagi KKN di sini. Jadi ceritanya gini. Muncul headline berita yang kayak gini. 5 fakta 1000 mahasiswa KKN ditarik dari Lumajang gara-gara motor dicuri. Kok bisa lagi KKN motornya dicuri? Kan timbul pertanyaan dong. Maksudnya kan mahasiswa ini KKN untuk dengan maksud membantu warga desa atau desa tersebut gitu kan. Kok dicolong gitu loh. Kita lagi nggak bicara 1 atau 2 motor di sini. Kita bicara total 4 motor yang bahkan ditempatkan di posko paling aman. Ini ada videonya nih. Ada video komplotan curanmor gasak motor. Tercatat 4 motor milik mahasiswa lenyap di 2 lokasi berbeda. 2 motor hilang di posko desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso, dan 2 motor lagi di posko desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh. Ini ada di posko desa, kantor desa. Kok bisa di tempat yang bahkan ini ada hubungannya dengan pemerintahan motor bisa hilang? Kalau di situ bisa hilang gimana di tempat lain gitu loh maksudnya. Kan jadi timbul banyak sekali pertanyaan. Akhirnya ngelihat perkara ini, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari 8 kampus yang berbeda itu dipulangkan. Karena apa? Karena takut. Udah mah rugi, maksudnya kehilangan motor. Ada rasa takut juga karena kita lagi bicara ini curanmor, bisa jadi mereka bawa beceng, bawa sajam, bawa celurit, bawa CR, BR, apa segala macam gitu-gitu kan. Yang ditakutkan adalah keamanan dari mahasiswa yang KKN di sana. Curian motor dengan membobol gembok gerbang. Hari Jumat dini hari. Wah, pencuriannya jam 3.3. Kalau dari rekaman sendiri ada pelaku ada berapa orang? 3 orang. Kalau untuk motor yang diambil? Vario semua. Mahasiswa KKN ini. Mahasiswa KKN. Yang diambil berapa unit? 2 unit Vario 150 dan Vario 125 dari luar kota, plat AE sama WI. Itu total mahasiswa yang KKN di sini berapa Pak? Ada 13 anak. Di Balai Desa Alun-Alun Ranuyoso, satu lagi di rumah kepala desa. Oh nih, satu lagi di rumah kepala desa. Coba, ngeri. Malingnya nggak ada takut-takutnya bro. Nih, maling udah level dewa apa gimana sih? Buset. Mulai dari Universitas Jember ada 7 kampus yang pilih menarik mahasiswa KKN dari lokasi. Mereka seharusnya berada di 102 desa sampai 20 Agustus 2025. Tapi akhirnya dipulangkan mulai Sabtu 9 Agustus. Koordinator DPL Universitas Lumajang bilang kalau kejadian kehilangan motor bukan sekedar keteledoran mahasiswa. Bahkan pihak desa menduga pencurian ini seperti bentuk teror untuk mahasiswa KKN. Pihak kampus dan desa minta Polres Lumajang gerak cepat untuk mengungkap kasus ini dan meningkatkan pengamanan di desa-desa. Koordinator DPL Universitas Lumajang juga bilang kalau pihaknya masih mempertimbangkan apakah tahun depan akan kirim mahasiswa KKN ke Lumajang lagi. Semoga pelakunya bisa tertangkap
Men, kalau kayak gitu, wah ketumpuan tuh pasti kepala desanya. Kena tuh. Karena apa? Karena jadinya nama desa jelek, nama kecamatan jelek, nama kabupaten jelek. Warga-warga yang dulunya terbantu karena ada KKN-KKN ini jadi tidak terbantu lagi. Ya Allah, sedih bener. Dan ditariknya cuma yang di Lumajang doang. Karena apa? Karena di daerah lain kagak ada pencurian motor. Nih masalahnya ada ini men, ada kalimat ini. Kepala desa alun-alun Dulahan menyebut pelaku awalnya mencoba menyiram cairan kimia untuk masuk, namun gagal lalu membobol jendela dapur. Ini mainannya udah cairan kimia bro. Dan tiba-tiba bawa cairan-cairan yang lain kan serem ya. Saya sudah menyiapkan tempat untuk adik KKN di tempat yang aman, tapi malah sebaliknya. Saya minta tolong kepada aparat agar pelakunya segera tertangkap, kata Dulhanan. Dan polisinya masih menyelidiki kasus itu. Kejadian ini sih kurang lebih 3-4 harian yang lalu. Dan ya gimana ya? Menyemaling. Dan gue juga gak tahu kenapa Vario ya. Emang Vario secara keamanan tuh yang paling gampang atau gimana sih? Yang satu Vario 150, yang satu Vario 125. Udah mah gitu, datang berita dari tempat yang sama. Masih dari Lumajang juga. Ada ekskavator seberat 15 ton hilang dicuri saat sedang parkir. Kita lagi bicara ekskavator. Tentu tidak sembarangan dong. Lu pernah ngelihat proses ekskavator diturunin dari truk gak sih? Ekskavator kan nggak bisa sembarangan jalan lewat jalan raya gitu kan? Nggak bisa. Jalanan rusak, apa segala macem, bahaya. Jadi dia harus dinaikkan ke atas truk tronton. Nuruninnya susah, naikinnya susah. Coba kita cari di YouTube ya. Naikinnya susah. Proses. Seenggak-enggaknya lu harus bisa mengendalikan ekskavator. Ya. Ya nggak sih? Ya tuh, takutnya gitu kalau nggak bisa. Gue pengen ngasih contoh yang bener. Cara menaikkan ekskavator. Nah ini. Waduh. Intinya kalau bukan orang sembarangan, susah men. Takut banget ini. Aduh, piye. Iya. Nggak sembarangan, tapi berhasil dicolong bro, gokil. Lumajang, mantap. Dan sebenarnya gini. Kasusnya itu sendiri sebenarnya sudah lama. Kejadiannya itu tanggal 7 Juli lalu. 7 Juli 2025 di tempat penimbunan kayu hasil penebangan perhutani di Desa Sarikemuning, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Udah lama, tapi kasusnya naik lagi karena apa? Karena ya kasus mahasiswa yang motornya dicuri ini seolah-olah kayak mau ngasih tahu, jangankan motor, ekskavator, bro. Kerugiannya 1,5 miliar. Miliar, men. Udah bukan juta-juta, miliar. Raib dicolong gitu aja. Apa nggak stres lu? Pemilik dari ekskavator ini diketahui bernama Alan Anggun Febrianto, seorang pekerja lepas atau freelancer yang membantu proses muat kayu dari perhutani. Kerjasamanya bareng perhutani loh ini. Akibat pencurian alat berat mengalami kerugian 1,5 miliar. Saat ini sudah lapor ke pihak kepolisian. Jadi menurut beberapa artikel yang gue baca, kenapa ekskavatornya bisa dicolong padahal berat dan butuh effort segala macem? Karena gini, itu kan ditempatkan di tempat yang memang seharusnya menggunakan ekskavator. Kejadiannya tuh kalau nggak salah malam hari, malam-malam. Nah, warga sekitar itu nggak curiga. Karena apa? Karena dikiranya itu adalah yang punya, mau dibawa ke tempat lain. Karena kan yang bisa mengendarai ekskavator nggak sembarangan. Membawa truk menggunakan ekskavator juga bukan hal sembarangan.
Makanya orang nggak curiga, dipikirnya kayak oh ini punya perhutani atau emang ada yang punya, mau dibawa pulang kali, kontraknya udah habis atau apa gitu. Tiba-tiba besok yang punya datang, loh, perasaan di sini gede, hilang, ada gila-gilanya. Dan ini kejadian dari Juli loh men, by the way, Juli 7. Gue nggak tahu update-nya gimana sekarang, tapi sependengaran gue sih sepertinya belum ketangkap atau apa. Mungkin kalau ada update bisa kasih tahu gue. Yang mana ini sebenarnya cukup membingungkan. Gue nggak tahu ya apakah susah atau enggak mencari ini. Tapi kita lagi bicara truk tronton ngebawa ekskavator. Gede dong. Gede lah. Kan gak mungkin diselip-selipin. Kalau nyolong motor lah masih mungkin, masukin Grand Max kagak ketahuan. Ini kita lagi bicara ekskavator segede-gede gaban. 15 ton bro. Gak make sense anjay. Gak masuk akal. Lumajang keras lur. Sagede gaban bisa lengit. Ekskavator atau loader kalau lubang kuncinya udah los, emang pakai kunci motor aja bisa masuk. Tapi masa iya ekskavator di bawah nggak ada yang denger? Pasti ada kerja sama warga. Oh enggak. Ini sih kalau penerangan dari warga sekitar adalah yang tadi gue bilang, dikiranya tuh yang punya yang ngambil. Segede itu. Anjing, pertanyaan bagus. Kunci setang nggak? Ya iya juga ya. Nah sampailah kita ke titik ini bray. Gokil bray. Ada keramaian datang dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, di mana ada yang mau menikah, tapi setelah dicari tahu, calon mempelai wanitanya ternyata laki-laki. Kejadian sendiri terjadi tanggal 12 Agustus lalu. Kita sebenarnya sudah sering mendengar perkara ini, tapi ternyata masih cukup kocak ya. Karena di videonya seperti sangat sus gitu loh. Soalnya lu bisa lihat kalau ketika ini dibuka, ada gerak-gerik yang sepertinya menyalakan gaydar ini gitu. Laki-laki gini, laki-laki itu semacam punya insting atau radar atau gue nggak tahu sebutannya apa, tapi kayak kita bisa tahu kalau misalkan seorang cowok gitu slay gitu, kita bisa tahu somehow dari gerak-gerik dan segala macamnya. Makanya ini sangat mencurigakan. Apalagi waktu dibuka ternyata Udah mau oke. ada kumisnya, ada jenggotnya, beneran laki. Sesaki juga itu kalau itu dipakai. Laki. Kalau tidak terbiasa dipakai begitu. Sabe? Saudara Lili ya, saya buka ya. Oh ini udah kebergok banget nih, udah kegap banget nih. Buka. Makanya dia rada nggak mau gitu. Buka, kasih lihat lihat gitu. Ah, apa ini? Enggak, maksud gue ya, kayak gini-gini. Lu kan datang ke sana dengan maksud mau menipu. Maksudnya lu mengaku sebagai perempuan tapi lu adalah laki-laki, artinya lu menipu kan? Artinya lu berniat dari awal untuk menipu. At least cukur lah tuh bewok bang, maksudnya niat dikit gitu. Jangan disimpen aja. Bukan ini kudu kata. Ya ampun. Biar gue jelaskan kronologisnya ya. Ada seorang pria, dua-duanya pria sih, tapi maksudnya pelaku ini namanya Simpatri, 25 tahun, pria asal kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sedangkan korban R, 27 tahun, pria asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Mereka berdua ini kenal lewat media sosial melalui aplikasi TikTok. Jadi Simpatri alias Widya, ya dia bilang namanya Widya, itu sering melakukan live TikTok dengan menggunakan cadar.
Ia menyamar sebagai seorang wanita hingga R mengajak kenalan dan mengaku ingin mengajak pelaku menikah. Yang mana sangat catet ya sebenarnya. Coba ya. Korban sempat datang ke tempatnya pelaku di kota Bau-Bau dengan niat berkenalan dengan keluarga. Mereka ketemulah di kota Bau-Bau itu. Tapi si Matri alias Widya justru membawa korban ke makam orang tuanya, seolah-olah mau ngasih tahu orang tuaku udah nggak ada gitu. Akhirnya korban mengajak dia ini pergi ke Pinrang untuk menikah. Setelah di Pinrang, keduanya musyawarah dan ditentukan tanggal pernikahan pada Selasa kemarin. Sebelum acara akad nikah, pihak penghulu dan pegawai SARA meminta tanda pengenal pelaku, minta KTP lah. Tapi si Widya ini nggak mau ngasih KTP-nya. Keluarga curiga dong, keluarga korban, keluarga laki yang beneran laki curiga dong. Akhirnya minta buat coba buka cadarnya gitu. Soalnya gerak-gerik dan postur tubuhnya si Widya ini mencurigakan. Kok kayak lanang banget gitu. Akhirnya dibukalah cadar tersebut dan ketahuan kalau dia lanang, laki-laki. Meskipun kelihatan rada slay, gue juga nggak bisa ngejudge yang gimana-gimana. Tapi ya ketahuan sudah, abislah dia dipukulin sama keluarga laki-laki beneran. Coba lu bayangkan, ada seorang lelaki mengejar cintanya. Jaraknya 40-50 km menggunakan kendaraan pribadi 1,5 sampai 2 jam. Menyambangi seorang wanita, diajak ayo kita ke rumah, ayo kita nikah. Waktu mau nikah ternyata batang juga. Ya, dia dipukulin, like bener-bener dipukulin men. Lu kalau ngeliat ada fotonya bonyok. Kesel banget kayaknya keluarga cowoknya ya. Ya ditipu gimana sih? Apalagi keluar kalimat dan penjelasan kalau si Matri alias Widya mengaku hanya ingin memanfaatkan korban. Pasalnya si Matri sudah mendapatkan uang sebesar 28 juta lebih dari korban. Kayaknya pengen terus-terusan ditipu. Tapi ketahuan, habis lah. Setelah warga mengetahui si Matri adalah laki-laki, pelaku pun langsung diamuk massa. Saat ini si Matri masih diperiksa di Mapolres Pinrang. Potret si Matri di Mapolres Pinrang pun terungkap ia babak belur di hari pernikahan. Let's go. Aneh banget. Babak belur di hari pernikahan. Ya Allah. Lu sih bang, ada-ada aja bang. Orang kesel lah digituin. Orang sampai gini. Saat kami tiba di TKP menemukan pelaku dalam keadaan luka dan kondisi terikat tangannya. Lu datang ke kotanya orang, lu gak kenal siapa-siapa di sana, tapi lu berani untuk melakukan itu. Bah, jadi apa lu? Personel melakukan negosiasi dengan pihak keluarga korban untuk mengevakuasi dan mengamankan terduga pelaku. Namun dalam perjalanan ke Polres mungkin, pihak keluarga korban melakukan penghadangan dan penutupan jalan. Segitu keselnya. 28 juta lumayan loh men. Kayak saat diminta KTP ngaku nggak punya dokumen identitas dan yatim piatu. Dia ngaku namanya Musdalifah padahal simpatri. Tadi ada yang bilang Widya. Oh mungkin namanya Widya Musdalifah atau Musdalifah Widya. Ini men, ini kayaknya sempat ketemu ini. Mana udah foto studio pakai baju kerja. Ya Allah. Oh ternyata udah 6 bulan pacarannya guys. Nggak yang tiba-tiba ayo nikah, ayo. Enggak, 6 bulan. Sempet LDR. Tuh kan gue bilang juga apa, LDR sih. Gitu. Maaf. Suaranya kayak apa ya? Emang suaranya nggak bisa dibedain apa gimana? Suaranya mirip perempuan. Ada di videonya ngomong sebentar. Oh. Padahal kalau nggak pakai cadar bisa megang pasar bang. Lucu banget.
Awalnya itu sebenarnya ya orang-orang tuh curiga apakah ini suka sama suka, tapi kemudian kegap keluarga atau gimana. Tapi setelah ngedengar penuturannya dia yang emang niatnya mau nipu, berubahlah gitu. Emang dianya nih yang salah nih sih. Siapa namanya? Simpatri. Sempat ada yang ngirimin gua ini sih waktu live. Katanya ini adalah dia. Mirip sih. Dan namanya Simpatri, cuman dua jari. Iya. Hai Widya, gimana kabar sekarang? Waduh. Gue juga nggak tahu kenapa orang pada nemu ya. Ini video berapa tahun lalu, men? 2018, gila. 7 tahun yang lalu secepat itu ternyata ya. Ya Allah. Ya. Oke, mari Bang. Sehat-sehat ya, Bang. Hati-hati di penjara, Bang. Lanjut. Siap. Oke. Gua jujur bingung sama berita yang ini. Karena ini berita sebenarnya cukup berbahaya. Unsurnya ada pembunuhan di sini. Cuman gua nggak suka sama narasi ngebawa-bawa One Piece yang terlalu dinaik-naikin seolah mau ngiring opini gitu. Jadi gini. Keluar artikel-artikel yang judulnya seorang pria di Indonesia tega bunuh istri dan 2 anaknya, pelaku salahkan One Piece. Rata-rata gitu, men. Motif pembunuhan istri dan 2 anak di Berau, Kalimantan Timur misterius. Pelaku selalu sebut One Piece. Kenapa One Piece? Apa yang salah dengan One Piece? Coba kita cari tahu dulu ya. Julius, 34 tahun, menghabisi nyawa istrinya yang tengah hamil 5 bulan dan 2 orang anak balitanya masih misterius. Polisi pun bahkan dibuat bingung dengan keterangan yang diberikan oleh pelaku terkait dengan aksi bengis terhadap istri dan 2 anak balitanya. Kepada polisi yang memeriksanya, Julius selalu menyebut One Piece yang menjadi alasan dibalik aksinya. Pengakuan tak lazim ini membuat pihak kepolisian kesulitan mengungkap motif sebenarnya. Dalam rekaman video, Julius terlihat duduk di kursi belakang mobil polisi dengan tangan diborgol di belakang. Saat perjalanan menuju Polres, ia menjawab pertanyaan penyidik dengan kalimat yang sulit dipahami. Ini videonya. Tak bisa berdiri, Mas. Gara-gara One Piece aja itu. Gara-gara One Piece. Kau iya. Ya, saya tidak memenuhi syarat kehidupan One Piece. Saya dimarahi One Piece. Tuh. Jadi kau bunuh istri anakmu gara-gara One Piece. Ya, jadi kalau One Piece, kalau saya tidak memenuhi maunya One Piece, ya seperti saya berikan minuman di botol. Dia minum minuman di botol itu akan habis. Dia buang botolnya, Mas. Jadi berarti memang tidak boleh One Piece ini ya? Memang tidak boleh One Piece. Saya akui memang tidak boleh One Piece. Ini gue nggak tahu ya. Kayaknya emang dia ada masalah mentalnya. Apakah ODGJ atau apa? Gue nggak gitu paham. Tapi ngawur ngomongnya. Pihak kepolisian sendiri sebenarnya tuh bingung. Julius mengaku nekat menghabisi nyawa keluarga karena masalah One Piece, namun tidak diketahui arti dari One Piece yang diucapkan oleh Julius. Polisi tuh nggak ngerti. Tapi dia selalu ngebawa-bawa kata One Piece, One Piece, One Piece. Saya tidak memenuhi maunya One Piece. Apa? Motif sebenarnya masih dicari tahu lebih lanjut. Tapi apapun itu dia pasti akan masuk penjara. Beda kalau dia ODGJ mungkin masuknya rumah sakit jiwa. Gue nggak tahu pasti. Cuman yang jadi problemnya itu karena headline ini dipelintir lah seolah-olah kayak mau bilang, tuh liatin gara-gara One Piece ada yang sampai ngebunuh orang. Yang padahal di One Piece sendiri nggak yang sampai bunuh-bunuhan. Bisa lu hitung jari siapa yang mati, tapi matinya juga nggak yang tiba-tiba gue bunuh. Nggak gitu. Kesel banget dengernya, bro. Orang jadi mikirnya kayak perkaranya sengaja dinaikin, diramein biar bisa nge-ban bendera One Piece, biar ngebikin bendera One Piece jadi jelek, biar nggak ada lagi yang bisa ngibarin bendera One Piece gitu-gitu. Jatuhnya kayak semacam black campaign. Aneh loh, men.
Kalaupun ada orang yang mau ngasih tahu gue tuh lihat gara-gara One Piece dia ngebunuh orang. Coba kasih tahu gue pembunuhannya ada di episode berapa? Pun kalau ada yang mati di One Piece masih bisa dihitung jari dan matinya pun karena perang, karena berantem aja. S, Shirohige, Ors yang Giant itu, terus siapa lagi? Kaido, gue nggak tahu Kaido sama Big Mom masih hidup apa enggak nih. Tenryubito dieksekusi, ada satu. Gue sampai bingung mau ngasih lu karakter yang mana karena dari 1000 sekian episode kayaknya nggak ada satupun di antara anime itu yang bilang kayak ayo kita bunuh orang. Nggak ada. Kayak dicari-cari banget gitu. Soalnya di One Piece kekalahan itu bahkan lebih buruk daripada mati. Jadi kalau ada orang berantem kalah, udah gitu loh. Nggak perlu yang sampai mati. Enggak. Wah, gue nggak tahu nih. Ini kayaknya emang mesti nunggu dicari tahu dulu. Karena akan panjang ini. Kabar terakhirnya dari kepolisian adalah bakal dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Gitu. Ada yang nanya Grok tuh. Tidak ada episode di serial One Piece yang menceritakan ayah membunuh anak dan istrinya. Cerita One Piece fokus pada petualangan, bukan kekerasan keluarga seperti itu. Aneh. Bawa-bawa One Piece. Ini lagi orang. Ini sebenarnya perkara harusnya gue bawa dari lama, men. Tapi baru bisa naik sekarang karena rasa keselnya luar biasa. Jadi ada sebuah cerita. Kejadiannya terjadi di Sulawesi Selatan, di Bantaeng. Ada seorang tukang sayur yang tiba-tiba diberhentikan oleh, kalau dari captionnya ya, oleh oknum yang katanya gara-gara bendera One Piece. Adik dari teman saya itu pedagang sayur, pakai mobil pickup. Nah, di mobilnya itu pasang bendera anime. Dan tiba-tiba siang bapak pakai helm ini nahan kendaraan adik dari teman saya. Terus polisinya bertanya, bendera apa itu? Bendera anime, pak. Warga negara apa kok? Belum sempat adik dari teman saya jawab, langsung ditampar oleh si bapak itu di depan istri dan anaknya. Stres, nggak jelas. Dan namparnya karena bapaknya ini, si bapak-bapak pakai helm kagak danta ini, ngaku itu adalah bendera Cina. Apa? Yang geografinya jelek elu nyalahin orang. Kenapa marah-marah? Akhirnya setelah itu di video ini sama istri dari abang tukang sayurnya. Ini bawa istri bawa anak loh, men. Iya, ada istri kok, Pak. Nani jadi tampar gara juga anggota aku. Begini deh, tuh. Adikku. Kalau kamu merasa keberatan, ayo kita lanjut ke polisi. Bukan peringatan itu, kalau ditampar. Ya. Kenapa ke kantor polisi? Keberatan itu. Kamu saya sita. Fotonya saya ada semuanya di motormu. Karena sini kita ini dalam keadaan ini Pak, tunggu dulu. Kita dalam keadaan sekarang 17 Agustus. Iya tuh, aku tahu sih ini. Kasih nak bendera merah putih, bukan bendera One Piece ini, bendera Cina ini. Itu yang kesan satu. Lah, tuh dia bilang bendera Cina, bro. Kok Cina benderanya kayak gitu? Lu yang geografinya jelek, orang yang kena. Bendera Cina, bendera itu tuh kak. Peringatan ini. Aish. Peringatan ini. Iya, nanda bola magang gula-gula. Kegedanta banget. Ada disediakan akan dilegalkan. Ini juga makanya kita patroli kiri kanan ini cari yang bendera begini nih. Kalau mau ditandai sebagai apa ya sebetulnya ini? Itu ya satu-satunya Pak, langsung ditampar soalnya. Presiden aja udah sempat bilang kalau bendera ini nggak apa-apa. Istana yang bilang. Kenapa sih lu sibuk banget? Daripada saya naikkan di media, masih mendingan. Saya maklum ya, kalau mau naikkan di media bagaimana? Lu dinaikin ke media, ini lu lagi naik ke media. Wow, selamat datang di media. Bawa apa stres? Naik ke media. Jalan-jalan Ini justru. Ya, Beda, kalau mau kita juga naik juga gitu di media apa kalau langsung kita menampar begitu? cocok nih. Langsung begini. Main nampar-nampar aja. Ada lagi dapat. Ada pelakunya. Ini
Cek, wane sih wong iki, Cik. Gatel. Warga kan rame nih di sini. Warga pengen tahu. Ya, mungkin ada rasa kepo juga, tapi juga pengen berusaha nenangin situasi lah, karena ada satu bapak-bapak yang kelihatan jelas kayak ini bapak-bapak yang di sini nih, kayak pengen udah lah lu ngapa sih gitu loh. Yang gitu-gitu. Akhirnya setelah perkara videonya rame naik ke media, ada penjelasannya. Oh, ini dalam banget di Facebook ternyata. Komandan Sub membenarkan bahwa pelaku dalam video yang beredar luas di media sosial merupakan anggota TNI aktif yang bertugas di Kodim bla bla bla. Iya, memang betul yang bersangkutan adalah anggota Kodim. Agus menyebut bahwa proses penyelesaian telah dilakukan secara kekeluargaan. Kodim telah menemui korban dan keluarganya untuk menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan jalan damai. Yang mana akhirnya sudah damai itu. Kalaupun tidak ada perdamaian, kami dari Denpom siap memproses secara hukum. Kenapa ya? Nampar di depan anak istri pula. Nah, tapi proses penyelidikan tetap berlanjut ya. Karena ini akan menjadi presiden buruk untuk TNI-TNI yang lain. Kalau misalkan salah satu anggotanya ada yang main nampar tanpa penjelasan dan lain sebagainya. Ya gue tahu misalkan nasionalisme tinggi, patriotisme tinggi, oke. Tapi masa sembarangan aja, mana nyebut ini bendera Cina? Nah, apaan? Pihak Kodam menyatakan bahwa tidak pernah ada larangan resmi bagi masyarakat untuk memasang bendera One Piece atau bendera apapun dari anime. No. Aneh. Ya, begitulah ya. Udah ketemu ya. Emang kegedanta aja ini. Dah, dari yang jauh-jauh kita yang deket-deket lagi. Bekasi, let's go. Jejak aktivitas keagamaan di Bekasi yang janjikan masuk surga dengan bayar 1 juta. Gokil. 1 juta masuk surga. Gokil, keren. Keren. Umi cinta, keren.